Kembali bersama kami dalam Economic Update dan masih bersama kami di sini Bapak Bambang Susantono selaku Kepala Otorita dari Ibu Kota Negara Nusantara. Pak Bambang, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan progres, kemudian juga konsep dari Ibu Kota Negara Nusantara ini, mungkin bisa diupdate lagi begitu Pak terkait dengan investasi ataupun juga pendanaan begitu untuk Ibu Kota Negara baru ini. Karena sempat dikabarkan juga penjajakan pasar ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini, tapi rupanya harus mundur ke bulan September. Sejauh ini seperti apa Pak update-nya? Ini tentang jajak pasar ya sebetulnya. Jajak pasar itu sebetulnya kita lakukan beberapa sequence gitu ya. Ada yang sifatnya sosialisasi, kemudian ada yang bersifat pre-market sounding, istilahnya pre ya, market sounding, kemudian market sounding. Nah kita harapkan ini supaya mulus, sehingga di Agustus ini kita juga sudah mulai nih dengan beberapa asosiasi, dengan Kadin, dengan kumpulan-kumpulan asosiasi bisnis untuk menjajaki appetite mereka. Karena biasanya kalau kita buat jajak pasar yang sekali gitu ya, itu biasanya semuanya diam, kemudian habis selesai jajak pasar, baru satu-satu hubungin gitu ya. Nah, kita ingin agar itu ada sequence sehingga nanti pada bulan September, insya Allah awal gitu, nanti itu akan merupakan lebih ke komitmen gitu. Bisa kelihatan komitmennya, karena biasanya nggak sekali itu ya. Jadi memang ada perencanaan kita yang ingin kita wujudkan dengan mendekati investor dulu, melihat kesesuaian market appetite, kemudian kalau sudah sesuai tentu nanti akan ada term lagi bagaimana bernegosiasi dan sebagainya, sehingga mereka yang benar-benar interest gitu ya, itu yang akan masuk ke IKN Nusantara. Oke, nah sejauh ini mungkin untuk update dari jumlah dan juga jenis proyek yang akan ditawarkan kepada para investor seperti apa Pak? Dan tadi kan disebutkan juga artinya sudah melihat terlebih dahulu kira-kira interest dari para investor itu seperti apa? Sejauh ini untuk interestnya mungkin ke sektor apa Pak? Hampir semua ya, karena yang kita bangun ini adalah kota baru. Kota baru itu ada berbagai macam dari infrastrukturnya, apakah itu infrastruktur energi, apakah itu infrastruktur dalam hubungannya dengan smart city, ataupun infrastruktur transportasi, misalnya perluasan bandara, atau kemudian juga tadi misalnya penyediaan boat ataupun kapal yang bisa langsung ke IKN ataupun train ya, itu masing-masing ada. Jadi memang stratanya ada, kelasnya ataupun besarannya, ada yang investor sangat besar, ada yang menengah, ada yang kecil, tapi juga jenis-jenisnya juga macam-macam. Dan itu semua tentu akan kita letakkan ke dalam kerangka master plan ataupun rencana yang kita sudah punya. Nah itu sebabnya tadi kita tidak lakukan satu kali terus kemudian secara besar, tapi lebih baik kita lakukan secara bertahap sehingga kita lebih bisa mengakurkan matching between demand-nya dan supply side-nya begitu. Oke, nah yang sering update begitu Pak terkait dengan investasi siapa yang akan masuk atau investor mana yang sudah mulai tertarik. Ini kan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dari Bapak Menko Marves begitu yang menyebutkan juga sebetulnya ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara baru ini juga sudah banyak begitu, termasuk adalah Uni Emirat Arab, kemudian juga Arab Saudi, China, Korea Selatan, dan bahkan kalau untuk UAE sendiri juga sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi dengan nilainya adalah 20 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh ini seperti apa progresnya atau update-nya dan akan dialokasikan ke sektor mana saja untuk yang beberapa negara tadi? Dengan koordinasi dari tempatnya Pak Luhut ya, memang ini ada progres-progres yang kita lihat pada waktu kunjungan Presiden ke sana. Misalnya kemudian Uni Emirat Arab ini berkomitmen untuk adanya satu bentuk fund gitu ya, bekerja sama dengan INA untuk membiayai IKN Nusantara. Saya kira ini masih dalam pematangan bagaimana bentuknya. Kemarin dalam tahap pertama dijanjikan misalnya oleh pihak Uni Emirat Arab 10 billion US dollar ya untuk dimasukkan dalam satu fund yang mungkin namanya IKN Fund atau Nusantara Fund, nanti kita lihat. Tapi itu kan yang kelasnya besar ya, jadi ada Uni Emirat Arab, kemudian di tempatnya Pak Luhut juga mengkoordinasikan misalnya untuk ke Arab Saudi, kemudian dalam beberapa roadshow kemarin beliau juga melihat adanya interest dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Amerika, ya, dan dari Cina. Tapi jangan lupa juga bahwa kita punya kekuatan domestik ya. Menurut saya juga ini sangat penting, dan yang saya sebutkan market sounding tadi sebetulnya lebih mengarah pada kekuatan kita sendiri, jadi domestik gitu ya. Dan cukup banyak yang sudah datang ke kami misalnya untuk membangun fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan gitu ya, kemudian
kemudian juga department store, ataupun bahkan yang kelas-kelasnya nanti kopi-kopi yang kekinian gitu ya, tempat-tempat kafe nongkrongnya anak muda gitu. Semuanya banyak yang memang sudah menyatakan minat, dan tentunya ini yang semuanya akan kita coba letakkan ke dalam tadi satu ekosistem, sehingga nanti pada tahun 2024 manakala pindah ibu kotanya, itu orang bisa lihat, oh ini benar satu kota gitu, bukan cuman kumpulan gedung-gedung dan sebagainya, tapi ini satu ekosistem di mana orang memang nyaman. Dan harapan saya nanti yang pindah akan bisa bilang ke yang nggak pindah, rugi loh yang nggak pindah gitu kan gitu. Oke, pasti kita juga tidak sabar ya Pak melihat seperti apa nanti mungkin di tahap-tahap awal juga untuk pembangunan ibu kota negara baru ini. Kemudian terkait dengan berbicara kalau kita berbicara terkait dengan investasi, ini kan juga erat kaitannya dengan regulasi, dengan insentif, apalagi kalau untuk investor asing ini kan juga menjadi suatu perhatian khusus terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dan saat ini juga dari pemerintah kan akan digodok secara khusus untuk investasi di ibu kota negara baru begitu. Nah ini kira-kira sejauh ini untuk penggodokan regulasi dan juga insentif seperti apa? Ya, untuk insentif ini penting sekali bagaimana kita membuat mereka yang akan berinvestasi, menjalankan bisnis di IKN Nusantara ini mendapatkan satu keuntungan tertentu gitu ya. Pada saat ini memang sedang digodok satu rancangan peraturan pemerintah, RPP, yang diprakarsai oleh Kementerian Investasi, tepatnya Pak Bahlil, dan kami bekerja dengan sangat erat dengan tim mereka gitu ya, untuk membuat beberapa jenis-jenis insentif. Di antaranya misalnya perpajakan ya. Nah, jadi misalnya nanti akan ada tax holiday yang lebih panjang daripada tempat-tempat lain di Indonesia. Ada tax reduction gitu ya untuk mereka yang menggunakan ataupun menyumbang dananya untuk edukasi, untuk riset dan sebagainya, ini ada khusus. Kemudian juga ada insentif untuk bisnis-bisnis yang akan memindahkan ke kantor pusat, HQ-nya, headquarters-nya nanti akan pindah ke IKN, itu akan dapat juga kekhususan di dalam perpajakan dan sebagainya. Jadi ada beberapa insentif yang sedang digodok di dalam rancangan peraturan pemerintah itu, sifatnya tidak hanya fiskal tapi juga non fiskal gitu ya. Non fiskal itu misalnya kemudahan dalam imigrasi dan sebagainya gitu. Oke, baik. Tapi tadi kalau dari segi fiskal juga dari perpajakan ya Pak fokusnya berarti? Iya. Jadi kalau yang gampang bisa saya katakan bahwa berinvestasi di IKN ini kondisinya nanti paling tidak insentifnya sama dengan yang paling bagus di Indonesia. Gitu. Tapi di beberapa item malah lebih bagus lagi karena kita ingin menarik mereka untuk jadi champion pindah ke IKN Nusantara. Contohnya seperti apa tuh Pak? Tadi ada beberapa lebih misalnya menarik. Ya, kalau ini hipotesis ya. Misalnya di tempat lain tax holiday-nya hanya 10 tahun, kita 15 tahun. Oke. Misalnya di tempat lain tax deductible-nya untuk kegiatan yang berhubungan dengan riset dan yang lain itu 200%, kita 250% gitu. Oke, baik. Jadi ada tambahan sedikit dari tempat-tempat lain, misalnya insentif yang diberikan ke kawasan ekonomi khusus, kan itu sudah khusus dan sudah spesial ya. Kita tambah lagi spesial dikit lagi. Tapi gitu. masih digodok ya Pak ya. Sejauh ini respon dari Ibu Sri Mulyani seperti apa Pak? Beliau mendukung, bahkan pada rapat-rapat itu beliau juga mendukung. Dan nantinya tentu ini ada tim ya, timnya juga tidak hanya dari investasi, Kementerian Investasi, tempatnya Bu Sri Mulyani juga ikut. Gitu. Jadi keuangan, kemudian investasi dan beberapa lain yang tergantung dengan insentif yang di bidangnya masing-masing. Oke, baik. Nah, kemudian masih berbicara terkait dengan investasi dan juga mungkin investor-investor yang sudah mulai tertarik. Kemarin juga sempat dikabarkan Foxconn ini Pak tertarik begitu ya untuk berinvestasi infrastruktur bus listrik dan juga jaringan IoT. Nah, ini seperti apa Pak sejauh ini progresnya? Ya, intinya kita terbuka ya, dan sekarang banyak sekali orang yang menawarkan teknologi terbaru ke kita gitu. Ada beberapa prinsip yang kita anut. Yang pertama adalah bahwa semua teknologi itu tidak lock-in, dalam arti kita nanti akan tergantung kepada si provider atau penyedia teknologi. Kita mengharapkan teknologinya dalam apa yang kita sebut open architectures. Jadi dia nanti dalam perkembangannya kan teknologi berkembang cepat ya. Nah, kalau ada perkembangan baru itu dengan gampang kita bisa menyesuaikan.
Nah, kalau lock-in tadi kan kita harus ke providernya lagi, mungkin nggak compatible dengan yang baru. Kita ingin open architecture dan juga ingin full compatibility-nya, sehingga dia compatible ya, compatible dengan berbagai macam teknologi yang ada ke depan. Karena sekali lagi kita sangat sadar bahwa yang namanya teknologi itu perkembangannya luar biasa cepatnya. Oke, nah kemudian terkait dengan komitmen, keseriusan dari para calon investor ini seperti apa sih Pak? Karena kan kalau kita mungkin lihat begitu ya perkembangannya dalam beberapa bulan terakhir, ada yang sempat dikabarkan ingin berinvestasi, tapi pada akhirnya juga dikabarkan tidak jadi untuk berinvestasi. Dan ini seperti apa sejauh ini melihat keseriusan dari para investor untuk berinvestasi di ibu kota negara baru, dan mungkin strateginya juga nih Pak dari pemerintah, dari otoritas sendiri untuk ketika ada suatu pihak yang ingin berinvestasi, pada akhirnya juga bisa segera di-lock begitu Pak? Kita memang ingin meyakinkan para investor ini bahwa pembangunan di IKN Nusantara ini benar-benar sudah a project on the go gitu ya. Itu sebabnya dalam tahap-tahap awal ini lebih heavy ke APBN kan gitu ya. Sebetulnya ini untuk meng-create market confidence. Jadi mereka melihat, oh ya ini benar nih, serius nih gitu ya. Dan yang kita bangun juga nggak ecek-ecek nih gitu kan. Benar-benar ini ibu kota, tapi tidak hanya pusat pemerintahan, tapi juga economic generator di tahun 2045 buat Indonesia. Itu satu. Yang kedua tentu di dalam proses investasi ini kan nggak langsung kita ijab kabul gitu kan. Ada pendekatannya dulu segala macam. Dan ini memang membuka ruang apakah itu jadi atau tidak. Kalau jadi pun mungkin ada modifikasi dari term-term yang ada kan. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa tahun depan mungkin kondisi ekonomi dunia dan ekonomi regional tidak terlalu baik ya. Nah di tengah-tengah itu makanya insentif tadi penting. Yang pertama insentif penting, dan kemudian kami di IKN ingin sekali dari tahap awal kita memaintain ESG credibility kita. Environment, Social, and Governance. Kalau ESG kita bagus dari awal, kita bisa meyakinkan bahwa tadi masalah-masalah lingkungan hidup, perubahan iklim kita address dengan baik, governance-nya baik dengan e-governance gitu ya. Masalah sosialnya juga kita tangani dengan baik karena ini SDG for all. Saya kira untuk mengakses berbagai macam sumber pendanaan di internasional maupun domestik itu akan lebih mudah dan lebih cost-nya lebih murah buat kita kalau ESG-nya lebih bagus ya. Ini ada yang menarik tadi dari pernyataan Bapak begitu kan, artinya di awal-awal ini kan memang difokuskan dari anggaran APBN terlebih dahulu untuk meyakinkan para investor kita bahwa proyek ini juga berjalan sesuai dengan rencana begitu. Nah tapi menjadi pertanyaan juga ketika kita melihat mungkin untuk total keseluruhan anggaran begitu untuk pembangunan ibu kota negara baru disebutkan di 466 triliun rupiah dengan 19 hingga 20%-nya ini berasal dari APBN. Nah, kalau kita lihat dominasinya kan memang lebih besar dari investasi dan juga kemitraan begitu. Nah, untuk meyakinkan juga nih dari para investor agar meskipun dominasinya di pihak swasta begitu kan, tapi proyek ini juga bisa tetap berjalan dengan mulus seperti apa, Pak? Ya, kita akan konsisten ya untuk menerapkan tadi ESG yang pertama, sehingga masyarakat internasional, bisnis partners kita melihat bahwa ini memang proyek yang benar-benar disiapkan dan baik dari awal. Yang kedua, IKN dalam bahasa saya itu adalah investment knowledge and network. Ya, tidak aja ibu kota Nusantara, tapi dalam kita melakukan pendekatan. Yang pertama investment adalah investasi, dan investasi ini bisa swasta, bisa pemerintah, bisa masyarakat ya. Masyarakat punya misalnya nanti dari crowdfunding, dari creative financing, dari filantropi, itu juga bisa. Jadi itu dari sisi investasi. Knowledge adalah kita pengen pengetahuan yang terbaru ya. Teknologinya ini kan terbaru. Saya tadi sebutkan bahwa perkembangan teknologi itu cepat sekali. Tapi kita juga belajar dari misalnya kesalahan-kesalahan orang membangun ibu kota di tempat lain, misalnya gitu ya. Jadi nggak hanya best project, tapi bad projects juga kita juga merupakan lesson learned, pengalaman yang kita absorb ya. Dan knowledge ini penting juga karena sekali lagi teknologinya baru. Nah, jadi investment, knowledge, dan yang ketiga IKN itu N-nya network. Jejaring, jadi kita harus punya jejaring untuk investasi, kita punya jejaring misalnya dengan berbagai macam forum-forum di dunia ini, di dunia internasional. Saya baru kembali misalnya kemarin dari World City Summit, dan kita ingin agar Nusantara ini sudah masuk dalam jajaran kota-kota global dunia, sama kelasnya gitu, walaupun belum dibangun ya, baru sedang dibangun gitu ya, tapi mereka udah tahu, oh ya, saya bilang ini Nusantara udah ada di Google Maps, silahkan di Google gitu paling enggak gitu ya. Jadi network ini penting buat kita, tidak hanya untuk investor, investasi, tapi juga knowledge. Jadi kita kalau ada masalah, ada ingin tahu ini ke depan mana teknologi yang paling bagus,
kita bisa tanya ke knowledge partners kita. Oke. Gitu. Dan satu poin juga dinamis ya Pak ya, tadi ada knowledge dan network, ini artinya dinamis juga untuk pembangunannya. Pasti, karena ini adalah transformasi ya. Presiden Jokowi ingin agar Nusantara ini menjadi satu tolak ukur ke depan bagaimana kita working, living, and learning katanya. Jadi bekerja, hidup, dan juga bagaimana kita nanti akan belajar, karena sifatnya dinamis. Oke, baik. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Bambang, di tengah kondisi di tahun 2020 ini, 2022 yang penuh tantangan, tadi juga Anda sebutkan begitu, ada krisis juga di dunia saat ini, krisis pangan dan energi, kemudian di satu sisi juga kita ketahui bahwa sebentar lagi juga tahun politik Pak, banyak yang mempertanyakan kira-kira kemana arahnya nih untuk pembangunan ibu kota negara, apakah akan sesuai dengan target di masa depan, seperti apa tanggapan Anda? Yang paling penting adalah membuat kota ini adalah kota kita bersama. A world class city for all ya. Kalau bersama itu artinya tadi semua jenis investasi dari besar, kecil, menengah gitu ya, akan melihat sebagai kota ini adalah kota yang memang tidak bisa dihentikan lagi, harus selalu berkembang gitu ya. Dan itu kita bisa laksanakan kalau sekali lagi semua stakeholders ini align. Ya, apapun kondisinya nanti di internasional atau regional, karena secara domestik kita juga kuat, saya kira ini menjadi satu project on the go gitu ya. Dan untuk sustainability ke depan kita bisa jaga hingga tahun 2045 di saat Indonesia emas, 100 tahun Indonesia, kita bisa lakukan showcase ke dunia bahwa ya Nusantara ini adalah a sustainable forest city for all. Oke, baik. Tentunya tidak sabar ya Pak ya menunggu seperti apa pembangunan dari IKN, dan kalau sudah selesai mungkin boleh dikabarin Pak. Saya boleh datang ke sana ya Pak ya, diundang langsung oleh Pak Lihat Bambang dulu ya. nanti kita perkembangannya di lapangan seperti apa, tapi Ya. saya kira ini sesuatu momentum yang positif ya. Insya Allah dengan keterlibatan semua komponen masyarakat, baik lokal, regional, dan juga internasional, kita bisa memaintain atau mengelola pembangunan ini ke depan. Oke, baik. Semoga sukses dan lancar Pak untuk pembangunannya. Terima kasih sekali untuk waktunya bersama CNBC Indonesia, dan sukses dan sehat selalu tentunya untuk Bapak Bambang juga tentunya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Eva. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Dan CNBC Indonesia Beyond Business.